Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini agak sore ini nampaknya. Karena tadi mau ngonten tapi ternyata ada sesuatu yang ketinggalan. Jadi kita di sini pembahasannya mungkin ya kenapa harus menunggu usaha paling kita cari pertanyaan yang ada di YouTube ya. Ini malam tadi ada yang tanya terus menghubungi dari lewat jalur website. Ini kalau nggak salah masalah apa ini? Oh, paketnya sudah sampai ke packingnya bagus. Sudah sampai Pak Edi, packingnya bagus. Ini dari Medan ya kalau nggak salah. Padang Sidampuan, Medan ini. Ya sudah, alhamdulillah sudah datang paketnya. Ya terima kasih semuanya yang sudah menunggu paketnya. Telurnya ya memang ada sedikit yang pecah ya, namanya barang pecah belah, mau gimana lagi, kita nggak bisa ini juga ya. 1 2 3 4 5 10 20 21 yang pecah dari telur 200 ya, masih agak lumayan wajar lah ya. 200 kemarin itu beliau pesan itu. Ini pembahasannya berapa yang ideal yang harus untuk peternak puyuh. Kita harus merawat, kita harus memelihara puyuh itu idealnya berapa. Kalau kita mau ketemu hasil, ideal merawat puyuh, ideal memelihara puyuh agar ketemu hasil itu seperti apa, berapa. Tuh yang perlu kita pahami, yang perlu kita kaji di sini. Kalau mau ketemu hasil pelihara berapa, harus ketemu untung itu kita pelihara berapa. Sering saya sampaikan di sini, kalau kita hanya mencoba awal itu paling ya di bawah 500 dulu lah yang ideal. Kalau memang dirasa nanti memang itu bagus perkembangannya, terus kita kembali lagi ke sering saya sampaikan, sering saya bilang, kita kalau kita bisa mengakali pakan, ya memang lumayan hasilnya. Tapi kalau tidak, ya tipis hasilnya gitu. Jadi kalau berbicara masalah idealnya kita merawat burung puyuh itu berapa supaya menimbulkan hasil yang maksimal untuk membantu perekonomian. Kalau berbicara masalah itu, ini rata-rata kalau kita ternak tanggung, ya hasilnya tanggung. Terus kalau kita usahanya maksimal, ya kita untungnya ya maksimal. Kalau usahanya tidak maksimal, ya jangan mengharap hasil yang maksimal, gitu loh. Artinya kalau memang kita perhitungkan kita melihara 100 keuntungannya 10.000 rupiah misalkan, berarti kan perlu mungkin sekitar 1.000. Kalau 1.000 berarti kita keuntungan per hari 100.000. Nah, kalikan saja ke situ. Berarti kita perlu 1.000 ke atas dalam memelihara puyuh itu, idealnya. Cuman kalau kita mau sampingan, mungkin terbentur dengan modal, mungkin terbentur dengan lingkungan, mungkin terbentur dengan mungkin kandangnya, yaitu di bawah 1.000 nggak apa-apa, tapi ya hasilnya ya tetap kurang maksimal. Duit sedikit kita nggak terasa, tahu-tahu kita nutup pakan, besok mau beli pakan duitnya mana, nggak ketemu. Kalau pengen ideal, pengen ketemu, ya harus memelihara di atas 1.000.
Sering saya sampaikan, kalau kita hanya memelihara tanggung Pak, ya tanggung hasilnya. Tidak bisa untuk mencukupi. Karena apa? Tanggung. Hasilnya tanggung. Ya sudah, tanggung semuanya. Jadinya menanggung. Nah, dari tanggung menanggung jadinya gitu. Kalau kita mau ketemu ya itu tadi. Kita harus di atas 1000 agar supaya putaran kita itu ada di situ. Putaran kita itu untuk menentukan hasil ada. Tapi kalau untuk coba-coba ya jangan 1000 dulu. Karena kalau 1000 biasanya itu pakan sekarung itu habis 2 hari. Kalau perhitungannya kita menggunakan pakan murni itu dalam sekarung itu habisnya dalam sekarung itu yang 50 kilo itu keuntungan kita 100.000 gitu loh. Kalau sehari habis sekarung, ya sehari itu kita untung 100.000. Kalau kita sekarung ini habis 2 hari, ya kemungkinan ya 2 hari 100.000 gitu. Kalau 1000 itu sehari makannya berapa Pak? Ya kalikan saja 23 kiloan. Kalau 2 hari berarti ketemunya 46 kilo. 2 karung lah enaknya ngomong, masih ada sisa. Sisanya untuk putaran-putaran di hari berikutnya. Itu. Kalau menurut perhitungan yang sepengalaman saya. Itu kalau kita menggunakan pakan murni. Lain lagi dengan kalau kita menggunakan pakan adukan. Hasil dari eksperimen kita. Hasil dari buah jernih payah kita menentukan pakan. Karena apa? Ngaduk pakan itu enggak sehari 2 hari itu dalam eksperimen kita itu harus langsung jadi gitu loh. Enggak. Perlu berkali-kali penghitungan protein. Apa ya? Kita terus mencoba lagi dengan produk ini. Mungkin kebanyakan jagung, mungkin kebanyakan dedak, mungkin kebanyakan konsentrat. Karena apa? Ya kita bukan ahlinya di situ kawan. Kita ini kan orang awam. Bukan kok langsung menentukan pakannya konsentrat sekian kilo, dedak sekian kilo, terus mineral sekian. Ya kita enggak seperti itu. Karena kita ya dari lahir kita enggak dibekali dengan ilmu peternakan. Mungkin kawan-kawan ini yang sarjana peternakan malah kerja di bidang lain. Jadi kitanya bukan sarjana peternakan, malah kita terjun ke peternakan gitu loh. Ya makanya kembali ke awal itu tadi. Kalau masalah kita idealnya memelihara berapa Pak? Ya itu kalau bisa sih di atas 1000. Baru ketemu perhitungannya. Kalau kita masih di bawah 1000, sulit kita. Sulit untuk menentukan keuntungannya itu sulit gitu. Ya, jadi kalau untuk pengalaman yang harus kita idealnya tuh pelihara berapa, kalau awal-awal untuk belajar sih kita mestinya jangan banyak dulu lah. Di bawah 500. Baru nanti kalau mau kita nambah ya silahkan saja mau nambah gitu. Cuman kalau untuk nambah ya itu tadi, pikirkan dulu arahnya kemana, apa yang mau kita perbuat, kemudian menjual telurnya kemana, pasarnya di mana, harus kita tentukan. Kalau enggak gitu kita repot gitu. Makanya step by step. Kita ternak puyuh itu enggak langsung brek mak bedunduk langsung hasil itu ya enggak. Saya yakin semua peternakan seperti itu. Dari step by step dulu. Awalnya mungkin dari 1 ekor. Awal ada yang awal 100, ada yang 200. Sekarang sudah ribuan. Karena kalau kita tahu-tahu kita pelihara banyak, biasanya langsung zup, langsung turun terjun bebas kita. Saking bebasnya tidak terkendali, terbentur, luka kita akhirnya. Terluka hati, terluka pikiran kawan. Gitu. Ya untuk rekan-rekanku semuanya yang menanyakan idealnya kita kalau untuk baru Pak berapa yang harus kita
pelihara yang harus kita jadikan ketemu hasil itu berapa, ya itu tadi kita di atas 1000 tuh kalau bisa seperti itu. 1000, 2000, 3000, 5000 ya itu silahkan. Nanti insya Allah ketemu penghasilan di situ. Tapi kalau masih di bawah 1000, 500, 300 ya itu masih tahap-tahap pembelajaran gitu. Ada yang bilang kalau melihara 500, 300 itu hanya sekedar hobi. Ada yang bilang juga untuk sampingan. Kalau kita mau terjun total di situ ya harus lebih dari 1000 agar supaya ketemu. Nah, seperti itu kawan gambarannya. Mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu berkembang, nambah terus, nambah terus, nambah terus, nambah terus ya. Jadi kalau nambah terus ya mudah-mudahan kita ternak kita semakin banyak, semakin diperbanyak, semakin maju untuk kita semuanya. Ya, salam ceketer dari Jambi. Jangan lupa kita saling berbagi informasi tentang dunia peternakan puyuh agar kawan-kawan yang lain juga bisa belajar dari kita-kita yang sudah pengalaman. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawanku.